Kalau memang Nabi Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, mengapa ketika hari penghakiman di akhir zaman itu, mengapa di dalam Al-Quran ditugaskan Nabi Isa, bukan Muhammad yang mereka junjung sebagai Rasulullah? Mengapa Nabi Isa yang ditugaskan untuk datang menghakimi seperti itu? Nah, itulah yang menjadi pegangan kekuatan bagi saudara-saudara Kristen bahwa di akhir zaman itu Tuhan saya sendiri yang datang untuk mengatakan bahwa inilah aku, jalan keselamatan, seperti itu. Dan di Muslim sendiri, di Al-Quran sendiri menyaksikan itu. Apakah itu benar atau gimana, Bang? Iya, baik. Kenapa Nabi Isa yang turun? Alasannya karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Apa tugas itu? Menghakimi. Ketika dia datang sebagai hakim, berarti ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang telah mempermalukan Nabi Isa di hadapan pencipta. Makanya dalam Al-Quran itu beliau ditanyai, wa istallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, wahai engkau Isa, hambaku, ciptaanku yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tersebut mempertuhankan, menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata, mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sehingga Al-Quran mengatakan, kita husyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22, 23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ayat yang sama, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan diingkari. Apakah Yesus mengingkari penyembahan Kristen? Ternyata Matius 7 nomor 22 sampai 23. Betul, mereka yang memanggil Yesus Tuhan, memuji Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ternyata ditolak oleh Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini untuk apa? Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu kata Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Lalu kemudian, ketika Nabi Isa turun sebagai hakim, siapa yang mau dihakimi? Umat Islam mau dihakimi. Apa alasannya umat Islam mau dihakimi? Nabi Isa tidak datang untuk umat Islam. Nabi Isa datang untuk Bani Israel. Maka yang dihakimi adalah mereka yang terdakwa. Kenapa mereka terdakwa? Karena mereka melakukan pengingkaran kepada ajaran Nabi Isa ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Maqultu lahum, saya tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada Yesus memerintahkan manusia beribadah pada hari Minggu? Tak ada. Anda Yesus memerintahkan kemudian menyembah dirinya? Ada. Anda Yesus mengajarkan makan babi? Tak ada. Anda Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Anda Yesus mengajarkan untuk ke gereja? Tak ada. Anda Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat? Tak ada. Lalu apa kemudian bisa dihakimi di Islam dari Yesus? Tak ada. Yang dihakimi adalah orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, membawa-bawa pengikutnya, tetapi mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan datangnya Yesus menghakimi berdasarkan dengan perkataan dan firman yang ia sampaikan kepada Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6 misalnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa pesan Yesus? Wahai muridku, ya paman, jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari bangsa Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus nanti kelak datang menghakimi orang-orang ini. Tahu, pada saat aku nasihatkan jangan ke bangsa lain, ada di antaramu yang pergi ke bangsa lain sampai orang-orang ini menuhankan aku. Oh tidak Yesus, sepeninggalmu kami teraniaya, sepeninggalmu kami dibunuh, sepeninggalmu kami dipenjara, sepeninggalmu kemudian kami dihakimi. Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji yang duduk dan ngaku-ngaku sebagai pengikutmu, ngaku-ngaku sebagai utusanmu, ngaku-ngaku sebagai rasulmu. Siapa namanya? Itu dia, Paulus. Dialah yang menyebabkan engkau menjadi Tuhan setelah engkau terangkat. Sedangkan tak ada firman yang kau sampaikan kepada kami, sembahlah aku, Tuhankanlah aku. Aku adalah firman yang menjadi manusia. Aku adalah Bapa yang inkarnasi jadi manusia. Kamu tidak pernah mengatakan itu. Makanya kami tidak pernah menuhankan dirimu. Hanya mereka, golongan orang-orang yang dari barat yang kemudian mempertuhankan dirimu. Inilah Nabi Isa datang. Ngapain Nabi Muhammad datang? Untuk apa? Lo umatnya menerimanya sebagai rasul, umatnya menerimanya sebagai nabi. Tak ada kemudian kewajiban untuk beliau datang. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit, turun ke bumi untuk mempermalukan orang-orang yang telah mempertuhankan dirinya dengan mengatasnamakan Yesus. Ini yang terjadi dan itu dibenarkan oleh Bible. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku, itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes
14 nomor 27. Adakah Yesus mengajarkan Tuhan karena aku? Jadilah kalian Kristen. Makanya Yesus selalu mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Kepada orang Farisi. Paulus mengaku orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Aku orang Farisi. Kebetulan Yesus selalu minta muridnya agar waspada kepada orang Farisi tersebut. Nah, adakah kemudian Bani Israel waspada kepada orang Farisi? Yes, sampai hari ini Yudaism masih ada. Siapa yang menerima orang Farisi ini menjadi rasul? Orang Barat, orang Roma, orang Yunani. Kenapa dengan mudah mereka percaya? Karena Paulus tahu orang Roma, orang Yunani konsep keagamaannya adalah triteos, tridewa, 3 dewa, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, perayaan dewa Horus. Ya, Paulus tahu itu. Maka dia menjual agama yang dicocok-cocokkan dengan orang Barat, orang Romawi, orang Yunani, penjajah pada masa itu. Ajarannya diterima. Yes, kenapa diterima? Karena mereka menyembah dewa Horus tapi fiktif. Mereka menyembah dewa Zeus tapi tak pernah nampak. Mereka menyembah kemudian Hercules tapi hanya angan-angan nenek moyang mereka. Dewa-dewa mereka tak pernah nuzul. Tapi ketika mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka takjub. Oh, inilah Tuhan kita, inilah dewa kita. Dijuallah kemudian ke Roma dan Yunani. Diterima. Resmilah abad keempat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka, menggantikan dewa Horus. Itu fakta real. Kesalahan inilah sehingga Allah mengutus Islam dengan Al-Quran untuk meluruskan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, Yahudi, Nasara dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya, telah datang nabiku kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, ikut. Dia membawa kitabullah, dia membawa cahaya, yaitu dinul Islam. Ikut. Tapi kalau kamu tidak ikut, hendak kemana kalian pergi? Aku akan minta kepada Bapa. Yohanes 14 nomor 26. Apa kata Yesus? Nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa seorang manusia, penolong lain yang akan mengajarkan, membimbing kepadamu segala sesuatu berkaitan dengan kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan membimbing kalian kepada setiap kebenaran, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Adalah benar jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dia akan tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan yang disampaikan adalah apa yang didengarnya. Kemudian dia akan memuliakan aku. Siapa dia? Seorang penolong lain itu. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Ketika Yesus datang, dia hanya untuk Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad datang, dia adalah nabi, rasul penutup untuk seluruh umat manusia. Makanya saudara Kristen itu kehilangan arah. Loh, kok bisa begitu? Oke, saya buktikan. Wahai saudaraku Kristen, siapa nabimu? Nabi Kristen siapa? Nabi Daud? Bukan. Salomo? Bukan. Musa? Bukan. Abraham? Bukan. Yesus? Bukan. Nabinya Kristen siapa? Kitabnya banyak. Markus, Matius, Yohanes. Banyak kitabnya orang Kristen. Tapi nabinya siapa? Sebutkan satu aja. Tak ada, paman. Terus bait suci. Mana bait sucinya orang Kristen? Bait suci itu adalah bait Elohim yang di dalamnya tidak boleh masuk barang najis, tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalamnya. Orang yang tidak tahir tidak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak membasuh tangan, kaki, wajah tidak boleh masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Orang yang makan babi, makanan-makanan yang dinajiskan, yang diharamkan oleh Torah, haram hukumnya masuk ke dalam. Mana bait sucinya orang Kristen? Tak ada. Yang ada cuma gedung, tempat bernyanyi-nyanyi, hari Minggu, hari Sabtu dan seterusnya. Bait sucinya mana? Tidak bisa dikatakan suci kalau di situ masih ada tidak bersunat. Tidak boleh. Tidak mandi junub, tidak boleh dikatakan bait suci. Coba kita lihat di Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Elohim di sana? Sekian banyak pelanggaran yang engkau lakukan wahai Bani Israel, tapi ada satu pelanggaran yang sangat-sangat menyakitkan hatiku, yaitu engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat qulub masuk ke dalam tempat ibadahku. Luar biasa. Saya sampai nangis Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah.